Selamat pagi para kami sekalian dan salam sehat untuk kita. Pada pagi ini kita akan masuk pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif, di mana pokok bahasan yang akan kita bahas adalah alat ukur hidrolik. Dalam penggunaannya, alat ukur hidrolik ini menggunakan tekanan cairan atau fluida ketika melakukan pengukuran, sehingga dapat dipastikan tidak ada kebocoran atau perubahan tekanan yang dapat mempengaruhi kondisi pengoperasian sistem hidrolik. Para siswa kami seluruhnya, alat-alat ukur yang digunakan dalam pekerjaan teknik otomotif antara lain adalah 1. Manometer AC. Seperti kita ketahui, setiap kendaraan roda 4 selalu menggunakan AC sehingga membuat lebih nyaman penumpangnya. Untuk itu perlu dipastikan kondisi AC tersebut memang betul-betul kondisi bagus. Maka perlu diukur sehingga dipastikan tidak ada gangguan yang terjadi pada sistem kerja AC tersebut. Dan juga ketika melakukan pengisian freon, maka perlu juga dilakukan pengukuran atau diagnosis sehingga tidak ada kebocoran pengisian freon. Alat yang digunakan untuk mendiagnosis gangguan terjadi pada sistem AC dan juga ketika melakukan pengisian freon disebutlah dengan manometer AC seperti pada gambar di samping ini. Kemudian yang kedua adalah fuel pressure gauge. Fuel pressure gauge adalah merupakan special tools motor bensin injeksi yang fungsinya adalah untuk mengukur tekanan bahan bakar, yaitu mengukur tekanan bahan bakar yang dihasilkan pompa menuju injektor. Dalam pemakaiannya, maka selang antara pompa bensin menuju injektor dilepas, maka dihubungkanlah dia dengan selang daripada fuel pressure gauge. Nah, kemudian setelah itu dipastikan tidak ada kebocoran. Ya, dipastikan tidak ada kebocoran, diperiksa, kunci kontak di-on-kan. Kemudian jika tidak ada lagi kebocoran, maka mesin dihidupkan. Ya, mesin dihidupkan dalam keadaan stasioner. Diperiksa. Ya, diperiksa. Jika ternyata tekanannya masih sesuai dengan standarnya, maka kondisi daripada penyaluran bahan bakar tersebut berlangsung dengan baik dari pompa menuju injektor. Kemudian juga RPM dinaikkan, diperiksa juga. Jika ternyata juga bahwa tekanannya masih sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka sistem bahan bakar pada kendaraan tersebut masih berfungsi dengan baik. Ingat tadi, setelah dipasang dia, dipastikan tidak ada kebocoran, kunci kontak di-on-kan, diperiksa, ya, tekanan standar normal, kemudian dihidupkan starter dengan kondisi stasioner, diperiksa kembali, tekanan daripada penyemprotan bahan bakarnya bagus atau standar, dan juga putaran dinaikkan, putaran mesin, diperiksa kondisinya, dan dipastikan jika tekanan bahan bakarnya masih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka sistem penyaluran bahan bakar dari pompa menuju injektor itu adalah masih bagus. Yang berikutnya adalah injektor clear dan tester. Ya, fungsi injektor ini adalah untuk mengukur tekanan dan volume yang dikeluarkan oleh injektor, dan juga untuk membersihkan daripada injektor. Ini berlaku untuk mesin bensin, ya, mesin bensin. Maka supaya dipastikan injektornya adalah bagus, maka diujilah ke dalam alat ini. Dan juga
Jika ditemukan ada kotoran dalam injektor, juga dapat dibersihkan pada alat ini. Jadi alat ini ada dua fungsi. Pertama adalah mengukur tekanan volume yang dikeluarkan injektor. Yang kedua adalah membersihkan injektor sendiri, sehingga dipastikan dan dapat berlangsung beroperasi dengan baik, tidak mengalami hambatan ketika dia beroperasi. Yang berikutnya adalah nozzle tester. Alat ini adalah dipakai untuk menguji tekanan volume yang dikeluarkan oleh injektor. Itu dia. Mengukur tekanan dan volume yang dikeluarkan injektor. Pada mobil diesel, injektor itu fungsinya adalah mengabutkan atau menyemprotkan bahan bakar solar ke dalam ruang bakar. Jika ternyata penyemprotan atau pengabutan bahan bakar solar ada gangguan, maka juga akan berpengaruh kepada tenaga mesin tersebut. Maka untuk itu dipastikan injektornya bagus, maka diuji dengan nozzle tester, sehingga dapat dipastikan kekuatan pengabutan atau penyemprotan bahan bakar solar ke dalam ruang bakar dapat bagus oleh injektor nozzle tersebut. Kemudian yang kelima adalah hidrometer. Hidrometer ini digunakan untuk pengukuran berat jenis elektrolit atau air baterai. Ya, elektrolit pada baterai, dalam bahasa umum elektrolit adalah air baterai. Para rekan sekalian, ketika kita menggunakan baterai, perlu dipastikan bahwa baterai itu dalam kondisi bagus. Ya, bisa juga diukur dengan melalui multitester atau ammeter, bisa juga diukur melalui baterai tester, tetapi juga perlu diperiksa kondisi daripada elektrolit atau air baterai. Ya, caranya adalah pickup tube itu dimasukkan kepada sel baterai. Baterai 12 volt memiliki 6 sel, maka hidrometer ini dimasukkan, yaitu pickup tube-nya dimasukkan. Kemudian suction valve atau pipetnya, atau ada bentuk seperti karet ini dia dikembang-kepiskan sehingga air baterai akan masuk, ya, ke dalam tabung ini, ya, ke dalam tabung kaca. Nah, di sini pelampung atau fluat pelampung akan berfungsi untuk menunjukkan daripada kondisi air tersebut, ya, kondisi air baterai tersebut. Jika pelampungnya di warna merah, maka kondisi air baterai sudah sangat kurang. Jika pelampungnya di kondisi ini, kuning ini, maka kondisi air baterai masih sedang, tetapi perlu penambahan. Jika pelampungnya di kondisi hijau, masih kondisi air baterai masih bagus. Ada di sini satuan ukurannya, ya. Ada satuan ukuran berat jenis. Yang bagus dia adalah 1,25 sampai 1,26. Itu berada di warna hijau ini. Sehingga dipastikan baterai yang digunakan itu masih dalam kondisi bagus. Yang berikutnya adalah oil pressure gauge. Oil pressure gauge berfungsi untuk memeriksa tekanan oli atau minyak pelumas dalam mesin. Secara umum, pemeriksaan oli biasanya dilakukan dengan mencabut atau melepaskan stek oli dari blok, kemudian dilihat di situ kondisi oli, dilihat kekentalan oli, dan juga dilihat jumlah oli yang ditunjukkan oleh stek oli tersebut. Ada di situ lower level, berarti batas terendah, ada juga upper level, batas tertinggi. Artinya batas tinggi pengisian daripada oli. Seperti kita ketahui bahwa kondisi oli tidak bisa terlalu banyak dalam kondisi mesin yang bisa mengakibatkan gangguan kinerja mesin. Yang kedua, jika terjadi gangguan oli, maka lampu oli akan menyala yang ditunjukkan pada lampu indikator oli di dashboard atau di ruang kemudi.
Jika lampu indikator oli menyala, menunjukkan ada gangguan pada oli. Ya, ada gangguan pada oli, bisa oli kurang, maka perlu ditambah, itu dia, atau yang lain, maka perlu diperiksa. Kemudian yang ketiga adalah dengan memeriksa dengan menggunakan alat oil pressure gauge, ya. Alat ini dihubungkan ke dalam saringan oli, kemudian mesin dihidupkan. Maka akan dilihat nanti tekanan kerja oli yang ditunjukkan oleh manemometer ini. Jika tekanan yang ditunjukkan masih sesuai dengan daripada standar yang sudah ditetapkan, maka kondisi oli di dalam mesin tersebut masih berfungsi dengan baik. Tetapi jika tekanannya, angka tekanannya sudah kurang daripada yang sudah ditetapkan atau distandarkan, maka perlu diperiksa. Bisa mungkin jumlah olinya kurang, atau bisa mungkin pompa oli yang ada di ruang karter kurang berfungsi, atau yang lain. Maka perlu dianalisis untuk hal-hal berikutnya. Nah, dan demikianlah para siswa kami, alat ukur hidrolik yang digunakan pada teknik otomotif. Semoga para anak kami dapat belajar kembali, mempelajari kembali di rumah, semakin mengerti. Terima kasih.